Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga yang mana pada malam hari ini kita dapat melakukan presentasi tugas kelompok mata kuliah pendidikan agama Islam yang berjudul Akhlak Terhadap Masyarakat dengan saya sendiri, Rafael Olagega, NIM 202106100423, dilanjutkan dengan teman-teman saya dari kelompok 4. Saya Kenny Dwi Putri dengan NIM 202106103855. Nama saya Sarah Layatul Adha dengan NIM 202106103998. Saya Nazifa Niha, NIM saya 202106100403. Saya 202-106-10405. Saya Reza Henry dengan NIM 202-106-10415. Saya Wulandari Purnama dengan NIM 202106100416. Saya Dermawan Anugrah dengan NIM 202106100425. A. Pengertian akhlak terhadap masyarakat. Ada 4. Yang pertama, secara etimologi, pengertian dari akhlak secara bahasa atau secara etimologi adalah berasal dari kata yang ada dalam bahasa Arab, yaitu huluk, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah tingkah laku atau tabiat. Yang kedua, secara termologi, dengan pengertian suatu sifat atau perilaku yang terdapat di dalam jiwa manusia sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang dikerjakan dengan mudah tanpa perlu pertimbangan atau pemikiran lagi. Yang ketiga, masyarakat. Pengertian masyarakat menurut KBBI edisi 5, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dan yang keempat, pengertian akhlak terhadap masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. B. Dalil nakli dan dalil akli. Atakila hai suma kunta wa bihi sayyi'ata hasanata tambuha wa halikin nasa bihulukin hasanin. Yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapuskan, dan bertakwalah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban seorang untuk memperdulikan etika sosial. Nabi menyampaikan pesan tersebut setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallamu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Quran Surat An-Nur ayat 27 artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ayat ini berbicara tentang etika berkunjung. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah tinggal yang bukan rumah tinggalmu sebelum meminta izin kepada orang yang berada di dalamnya dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu daripada masuk tanpa izin, agar kamu selalu ingat bahwa cara itulah yang terbaik bagi kamu.
2. Dalil akli. Ibrahim Anas mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Akhlak terpuji terhadap masyarakat. Yang pertama, memberi dan menjawab salam dari orang lain. Yang kedua, menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, saling membantu dan tolong-menolong terhadap sesama. Contoh akhlak tidak terpuji terhadap masyarakat. Yang pertama, kikir. Kikir yaitu sikap seseorang yang tidak mau membantu orang lain, baik dalam hal jasa maupun materi. Yang kedua, berbuat aniaya, yaitu perbuatan yang akan merugikan orang lain, baik materi ataupun non-materi. Dan sebagian mengatakan seseorang yang mengambil hak orang lain. Yang ketiga adalah mengumpat, yaitu perilaku seseorang yang menghasut orang lain untuk tidak suka kepada seseorang dan membicarakan keburukannya. Nasihat kepada generasi penerus agar senantiasa berakhlak terhadap masyarakat. Yang pertama, salam yang diucapkan wajib dijawab dengan salam yang serupa. Dan dianjurkan agar dijawab dengan salam yang lebih baik. Quran Surah An-Nisa ayat 86. Yang kedua, setiap ucapan harus ucapan yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Yang ketiga, seseorang tidak boleh mengolok-olokkan orang lain atau kelompok lain dan tidak boleh memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Demikian juga seseorang tidak boleh berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing orang lain. Yang keempat, selain itu, Al-Quran menetapkan harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Kesimpulan, setelah menelaah dan memahami akhlak terhadap masyarakat, kesimpulannya adalah sesungguhnya dalam kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang sudah ada dalam diri kita. Sebagai manusia termasuk salah satunya akhlak. Karena akhlak adalah satu predikat yang disandang oleh manusia dan akan berjalan sendiri dengan spontan saat manusia tersebut berada di dalam lingkungan sosial. Baik dan buruknya akhlak terhadap sesama manusia atau masyarakat tergantung dari orang menjalani hidup. Apakah membentuk karakternya dengan akal dan hati nurani atau malah sebaliknya. Jadi, akhlak terhadap sesama manusia atau masyarakat itu sangat dibutuhkan. Mengingat kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri di alam semesta ini. Selain itu, jika kita memiliki akhlak yang terpuji, akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.